Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda LP3I Depok, selamat datang di Potski, Podcast Anak Vokasi. Nah, selamat datang kembali. Udah lama ya kita nggak bersua ya Kak Sri ya. Terakhir, wah udah lama banget di series mana tuh ya. Nah, untuk kali ini aku nggak sendirian ya. Dengan siapa aku nih sekarang? Nah, perkenalkan, nama saya Sri Nugrahani dari jurusan Hubungan Masyarakat 18321. Saya di sini menemani Miski, partner saya, dan juga kita kedatangan bintang tamu yang istimewa nih, Iya, pasti udah kenal, Kak Sri udah kenal ya. Aku juga udah kenal dong. Nah, tapi kalau untuk guest kita hari ini, teman-teman udah kenal belum? Nah, kalau belum kenal, maka kita kenalan. Kan kalau tak kenal maka tak apa, Pak? Saya. Maka kita kenalan dulu. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak Muhammad Ahnia Syahputra, yaitu Ketua Yayasan LP3I. Selamat datang, Bapak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Alhamdulillah. Oh iya, karena emang spesial banget teman-teman ya. Jadi jarang-jarang. Enggak, tapi kan kesini mungkin nggak ini aja jarang-jarang berinteraksi aja mungkin belum sempat. Iya, karena kesibukan beliau yang masya Allah gitu ya. Jadi sekalinya datang harus banget gitu ya. Kita ajak Potski ya Kak Sri ya, gitu. Siap. Ya alhamdulillah tadi kabarnya baik. Nah kalau boleh tahu Pak Aga nih, kita panggilnya Pak Aga ya teman-teman biar Mas Aga. Oh Mas Aga, oke siap. Kalau Kan kata masih tadi dari kasih tau umur ya. Oh siap ya, tadi di acara di spill teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu atau nanti mau say hi gitu ya, ada acara-acara beliau muncul di poster-poster manggilnya Mas Aga. Tapi bukan monster caleg ya. Oh iya siap ya, tidak poster caleg, oke. Iya Mas Aga, akhir-akhir ini ada kesibukan apa sih? Ya, akhir-akhir ini fokusnya pasti di Yayasan LP3I. Ya, kita kan menaungi perguruan tinggi di Politeknik LP3I Jakarta ya, dengan 8 kampus pengembangan. Lalu kita ada AKMA Bengkulu, Akademi Manajemen Akuntansi di Bengkulu. Lalu kita ada cabang-cabang hub-hub pendidikan college non formal yang ada tersebar di seluruh Indonesia ya, dari Banda Aceh sampai di Kupang. Jadi fokusnya operasional, daily basis operational management ya, kerjasama sama seluruh organ yayasan dan direksi yang ada di kantor yayasan pusat. Ya, salah satu tugasnya pelayanan sama kampus-kampus perluasan seperti yang ada di Depok gitu ya. Terus juga pastinya pelatihan-pelatihan, koordinasi-koordinasi pilar-pilar kegiatan bisnis kita seperti marketing, finance, HR gitu ya, produk pendidikannya. Itu sih banyak di situ operasi. Wah banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu ya, wah di balik kebesaran LP3I ya, salah satunya adalah andil dari beliau ini, dari Mas Aga ini ya. Sama semuanya lah, termasuk sama mbak-mbak yang ada di sini. Wah siap, pasti kita saling support teman-teman ya untuk memberikan pelayanan terbaik. Benar nggak Mas Aga? Buat para mahasiswa kita. Benar banget. Nah, Kak Sri mungkin boleh ditanya-tanya lagi nih yang perihal acara tadi. Oh boleh banget Miski. Nah tadi kan kita sempat ngomongin soal pelayanan ya teman-teman. Nah salah satu pelayanan yang kita berikan pada mahasiswa adalah memfasilitasi acara agar meningkatkan solidaritas. Salah satunya adalah Classfest 2024 ini Pak Aga. Nah kalau izinkan saya untuk menjelaskan pada Mas Aga dan teman-teman. Jadi Classfest 2024 merupakan acara tahunan yang biasa diselenggarakan di LP3I Depok. Tujuannya untuk apa sih Kak Sri? Nah tujuannya itu untuk meningkatkan solidaritas, kemudian untuk meningkatkan rasa kerjasama antar individu dan juga yang lainnya ya Miss ya. Begitu. Nah kalau boleh tahu Mas Aga, kira-kira bagaimana pendapat Mas Aga terkait tadi penutupan Classfest? Pasti yang tadi juga udah saya sampaikan di depan teman-teman semuanya, ini sebuah aktivitas yang sangat saya apresiasi ya.
karena gimana pun kita sebagai sivitas akademika, salah satu yang harus kita timbulkan itu adalah student experience, good student experience. Good student experience itu dapat dibalut dengan aktivitas-aktivitas yang barusan dilakukan, seperti contohnya class fest, banyak lomba yang juga menarik, dengan dikemas dengan sistem event yang menarik gitu ya, dengan adanya piala bergilir yang juga menjadi sebuah motivasi teman-teman untuk bisa mendapatkan sebuah piala prestis di LP3I Depok gitu kan ya. Itu kan membangun semangat sense of belongingness. Pendidikan itu kan bukan sekedar kita belajar di kelas, belajar ilmu, kompetensi hard skill, ada soft skill, tapi kan pendidikan itu kan sebenarnya community ya, komunitinya sama guru, sama staf pendidik gitu ya, sama mahasiswa gitu ya. Dan ini kan socio-cultural, dan ini kan berpengaruh terhadap kompetensi yang namanya kompetensi, misalkan saya kolaborasi, ya kan, kompetensi kolaborasi. Dan kolaborasi itu kolaborasi yang berintegritas gitu kan, itu dibangun dengan gimana ya, kerja bareng ya kan, mengenal satu sama lain ya kan, kayak gitu-gitu. Dan itu bagus banget nih dibalut sama kegiatan seperti ini. Jadi very big congratulations buat teman-teman yang ada di Depok gitu ya. Dan saya pesanin juga ini sama seluruh kampus perluasan yang ada di Jakarta buat semakin banyak menggunakan wadah ini untuk jadi penyaluran aktualisasi diri mereka dalam berbagai macam bidang. Ini dipelajarin banyak banget loh. Mengelola event ini sebenarnya sama ya, seperti mengelola sebuah company kecil gitu. Ini challenge-nya kan banyak, komunikasi, leadership, cari sponsor ya kan, yang tadi kan, ya kan. Terus kemas ini gimana, kreatifnya juga bagus gitu kan, dibeli orang gitu kan. Bahkan kalau bisa ya tadi event saya pesannya bisa jadi event nasional yang bisa menjadi sebuah gaung juga buat komunitas LP3I yang ada di seluruh Indonesia gitu. Amin, amin ya. Semoga dengan adanya event Tasfest kita bisa menjadi motivasi kepada orang-orang lainnya untuk melaksanakan event yang serupa, bahkan lebih besar daripada event kita. Iya, benar banget ya. Berarti terus juga tadi ada yang di note ya, bahwa ada skill-skill tuh yang sebenarnya tuh butuh waktu sebenarnya. Mungkin kita belajar matematika atau misalnya contohnya main gitar gitu ya, ngelihat YouTube jadi gitu ya, tapi kayak komunikasi, leadership itu kan nggak kelihatan ya. Maksudnya jadi berlatihnya harus dari event-event seperti itu ya, kontribusi aktif di student community misalnya seperti itu. Nah, terus kita sudah dapat sedikit informasi tentang Mas Aga nih ya, seperti yang tadi saya bilang, karena guest star kita ini tuh luar biasa teman-teman gitu ya. Kalau saya sekolahnya masih dalam negeri, beliau Masya Allah sudah di luar negeri gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit ke sobat LP3I Depok ya, mungkin Bapak dulu sekolahnya di mana gitu Pak, di negara apa gitu. Siapa tahu ada teman-teman yang termotivasi gitu, wah abis dari sini misalnya mau lanjut keluar terus kontribusi lagi balik ke Indo gitu, kayak seperti Mas Aga ini. Oke. Tapi nggak dikasih tahu ya bandel-bandelnya gimana? Oh iya, ya rahasia perusahaan ya. Ada yang harus dirahasiakan ya. Iya. Jadi, saya alhamdulillah dulu berkesempatan, alhamdulillah ya, karena doa orang tua juga dukungan semuanya, berkesempatan kuliah dari jenjang diploma sampai S2 di Australia. Gitu ya, jadi sempat merasakan kuliah di kota Sydney, lalu lanjut untuk program masternya di kota Melbourne gitu ya. Dan pengalaman yang sangat berharga pastinya, itu pengalaman yang gak akan pernah saya lupain seumur hidup. Banyak sekali hal yang saya pelajarin secara personal, secara profesional. Kebetulan saya juga sempat bekerja di sana, walaupun kerjanya kerja buruh, tapi uangnya $21 per jam. Buruh tapi di luar negeri.
pelajaran terhadap bagaimana ngebangun community, memperluas network gitu ya, banyak banget pelajarannya. Kalau secara akademik saya bukan ada di kampus yang top, bukan mahasiswa yang pintar-pintar banget, karena juga ayah saya dulu berpesan buat dia nilai itu nggak penting. Buat dia yang paling penting itu adalah punya keyakinan jadi orang yang sukses, jadi orang yang jujur, dan jaga networking. Jadi selama kuliah itu banyak banget dinamika yang terjadi di saya ya. Dari jenjang diploma sampai S2 tuh saya sempat males kuliah gara-gara, ini bad side-nya maksudnya tadi yang saya mau share gitu ya, males kuliah gara-gara kerja, dapat duit kan, jadi males kuliah kan, Udah megang uang ya. ngapain Udah nih gitu lupa. kan, boleh ada enak deh gitu kan, tapi kan tanggung jawab terhadap orang tua harus tetap ditunaikan gitu kan. Akhirnya ya gitulah ya, habis itu agak telat-telat dikit gitu kan ya. Sempat juga ada yang remedial beberapa jalan yang sampai 2-3 kali remedial, sampai dosennya ngomong, lu sekali lagi nggak bisa lulus tuh gue deportasi lu. Gitu. Maksud saya ya ini pelajaran kita sebagai real manusia, bahwa ya education yang amat ditempuhnya dengan cara yang seperti itu gitu. Maksudnya ya ada challenge ya gitu kan. Terus ya akhirnya saya berhasil menyelesaikan jenjang demi jenjang sampai ke S2, alhamdulillah gitu ya. Tapi buat saya pengalaman di kampus itu bukan pengalaman yang justru ya itu berkesan, cuman saya itu tadi ya banyak sekali mengalami very beautiful good side and downside, Ups and down lah ya. ups and down lah gitu ya dalam hidup. Nah, justru yang jadi momentum itu buat saya, ini kembali kepada konteks pembicaraan ya, ke kegiatan BEM gitu ya. Saya banyak mendapatkan pelajaran itu di luar kampus justru. Saya bukan dari kampus yang top. Jadi ya kalau ya mungkin kita bisa ngomong lah ya kan, orang LP3 ini dibanding kampus-kampus yang lain gitu ya. Kalau boleh saya jujur, kampus saya juga dulu di Australia kayak ruko. Iya, di kampus saya kayak gitu. Saya nggak bohong. Iya, teman-teman saya gitu ya di sana kampusnya top-top ya, University of Melbourne, Monash gitu ya, Deakin University. Walaupun saya sempat ada di part itu, cuman ada di institusi itu, cuma saya memutuskan untuk pindah aja keluar karena mungkin kan nilai and so on gitu ya. Tapi anyway, ya tetap finish. I finish my job gitu. Terus ya saya join di Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Oh, PPI gitu. Saya join di situ. Saya join dari bawah, dari event organizer. Kebetulan teman-teman satu asrama, satu rumah dulu kita ngekos bareng-bareng. Mereka aktif di PPI dan saya mau ikut lah. Dan dulu kampus saya itu bukan kampus yang dibilang quote-unquote punya kontribusi yang oke buat PPI lah gitu kan, kampus kecil kan gitu ya. Ya buat saya itu challenge kan, jadi ya gue akan buktiin kalau gue dari kampus yang nggak oke pun bisa bersaing sama kalian di PPI di situ gitu kan. Jadi dari event organizer, tugasnya apa? Ngebangun event organizer, ngebangun eventnya apa, macam-macam. Intinya untuk pemberdayaan anggota-anggota PPI untuk bisa memberikan member benefits buat anggota-anggota PPI. Jadi contohnya apa kegiatannya? Dulu kita mempunyai kegiatan, salah satu sponsor langganan kita tuh Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Ya, makanya tadi saya bilang nih, sama aja kayak ngelola perusahaan, kayak company kecil gitu loh. Kita mau bangun event misalkan budgetingnya 10.000 gitu kan, dengan penghitungan jual tiket segini gitu, ada sponsorship segini, ada cost-costnya apa gitu ya. Cuma kita harus ngelola cash flow-nya kan gitu kan. Jadi kayak contoh waktu itu Garuda. Mereka mau naruh sponsor yang cukup gede waktu itu. Di zaman saya waktu itu kita bikin beberapa program, ada di YouTube lah beberapa. Ada contohnya Panggung Merdeka, itu saya yang buat bisa ada di YouTube tuh. Nah, track recordnya. Itu mereka naruh gede. Tapi saya menjanjikan bahwa Pak, saya bisa lock semua anggota saya. Waktu saya jabatan jadi presiden ya. Saya dari IO dia jadi presiden waktu itu, di presiden negara bagian. Saya bilang, saya ngejamin anggota saya pulang pakai Garuda. Caranya simple, semuanya
anggota saya tempelin stiker gitu. Jadi ketika dia beli tiket dia harus menampilkan itu anggota legitimate dari PPI ya, dengan inilah, dengan verifikasi yang bagus ya gitu ya. Itu kan sebuah bisnis negosiasi. Win-win solution Iya, ya. deal-dealan. Itu cari sponsor kan gitu ya. Iya. Sponsor tuh Sama ya gua kasih lo. menentukan buat Iya. kita apa Iya, gitu ya. what's in for me. Oke, lo ngomongin exposure ya, lo taruh di ini, lo taruh di banner, lo taruh di sini, lo taruh di sini. Oke ya, basic. Ya, mereka juga mau something yang certain. Kayak beda gitu ya, udah kayak garansi gitu ya. Iya, gitu. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu ya jadi gini gitu ya, banyak dapat pelajaran di luar di PPI dari event organizer. Terus alhamdulillah mungkin dapat apresiasi dari pengurus waktu itu, dan ada 3 nama yang dicalonkan, salah satunya nama saya, walaupun saya bukan dari kampus yang oke gitu ya. Terus saingan saya dari 2 kampus yang memang kayak satu namanya Monash University sama di Swinburne University. Kita bertiga kontes dan itu melibatkan seluruh konstituennya, itu tuh anggota-anggota PPI cabang kampus. Yang di situ ada anggota PPI cabang kampus nomor 1 di Australia, which is Melbourne University, ada Monash, ada Deakin, ada RMIT. Yang kalau saya nih kampus saya Charles itu kayak, lo kampusnya di mana sih gitu loh. Iya, but who are you gitu kan maksudnya gitu. Ya udah, akhirnya somehow ya mungkin karena punya pengalaman bisa menjalankan program-program dengan baik, menjalin kerjasama dengan tim internal, dengan BEM, dengan ataupun waktu itu anggota PPI di sana gitu ya kita sebutnya, dengan baik menghasilkan hasil yang optimal, yang dipercaya. Ya alhamdulillah habis itu berlanjut lagi ke PPI nasional, jadi sekjen di PPI nasional dulu, PPI nasional. Keren banget Gitu. kan teman-teman, aku bilang apa dari awal? Keren. Nah, sharing aja, sharing story. Istimewa banget ya Mas Sri ya. Tadi menarik banget Kak Sri ya. Jadi dari pemaparan tuh aku benar-benar dapat hal-hal tuh yang sebenarnya jadi bekal banget buat kita. Pertama, doa orang tua. Ya, jadi kalau udah doa orang tua udah berjalan gitu ya, Insya Allah terus lancar ya, Mas, ya. adalah keyakinan atau manifestasi dalam diri kita. Betul. Kita yakinin kita tuh akan sukses gitu ya. Jadinya nanti itu akan terwujud pastinya juga dengan effort-effort yang kita lakuin. Iya, gitu sejalan ya, Miss, ya, nggak cuma yakin aja. Dan terus tadi, aduh ada yang menyentuh sekali gitu ya, karena banyak juga mungkin ya Mas Aga gitu, anak-anak yang kayak merasa, oh saya nggak dari kampus ini agak kayak minder gitu ya. Sudah ada contohnya teman-teman ya. Jadi alma mater itu hanya ya tempat gitu ya, Yeah. tapi ya gimana kita bisa ngebawa diri kita gitu. Betul. Banyak kalau misalnya teman-teman cari cerita-cerita yang dari sekolah mana atau Betul. mungkin kayak paket C atau apa gitu, tapi bisa berarti balik lagi ke diri Impact. kita. Iya, environmentnya hanya support aja sebenarnya ya gitu. Mas Tri tadi sempet ngebahas sponsorship gitu ya, mungkin boleh ditanya lagi biar di spill gitu, kayak langsung tips and triknya gitu. Oh, boleh. Ya, betul, Miss. Jempol gitu, banyak banget sponsornya gitu ya. Oke. Gimana gitu? Oke, gini. Dulu kebetulan saya sempat yang handle langsung ke sponsorship. Ya, kayak tadi contoh itu waktu gini, sponsorship waktu level event. Waktu level event itu kan berarti kan saya kayak datang aja ke restoran Indonesia di sana, atau restoran Jepang yang saya tahu orang Indonesia suka beli. Ada chat time gitu misalkan, chat time saya approach, ya lo taruh sponsor segini, kalau anak PPI beli supaya traffic lo gede, gue kasih lo kasih diskon segini ya, tapi gue bisa jamin buat traffic segini. Itu saya dorong gitu ya. Tapi ada juga yang kayak tadi sifatnya waktu saya jadi presiden saya menggolkan itu yang sifatnya lebih makro gitu, kayak tiket sama Garuda gitu ya, member benefits lah itu yang tadi saya bilang gitu. Jadi sebenarnya tips and trick untuk mendapatkan sponsor itu simple. Yang pertama, semua company gede itu pasti ditawarin sponsor. Iya. Bener gak? Pasti. Banyak, apalagi dari siswa, dari ormas kadang-kadang dapat gitu kan. Belum lah tujuannya baik ada, tapi tujuannya nggak baik juga ada gitu kan. Ini mereka terus bayangin mungkin yang nge-handle itu capek gitu ngeliat itu setiap hari, dan it happens di Indonesia gitu kan. Jadi yang pertama, of course kita petakan dulu nih, sebagai misalkan kalau ada yang tugaskan jadi event sponsor, kita petakan dulu siapa target kita, kenalin orang, cari unique points ya. Dia jabatannya apa,
gitu. Kira-kira kalau di jabatan tinggi ini appetite dia apa? Itu penting. Jadi ketika kita nge-approach dia, kita punya jalan masuk yang tahu appetite orang, bukan kita langsung mau nyodorin apa mau kita. Oh, oke, Bang. Itu Bertemu kepentingannya ya. iya, itu the art of negotiation dengan art of listening sebenarnya kan gitu sebenarnya. Gitu. Itu yang saya lakukan sama Garuda waktu itu. Saya ngelihat, oh ini beliau ini bertanggung jawab terhadap seluruh sales di Garuda. Ya kan? Nah, dan orangnya baik nih, pernah saya ketemu sekali gitu kan. Oke, orangnya baik, kayak bisa diajak ngobrol gitu kan. Ajak ngobrol kasual, ajak ngobrol ini oke gitu kan. Ya saya laksanain. Itu ada lobby kan tadi kan. Negotiation kan gitu kan. Saya laksanain dan harus berani gitu loh. Ya saya mahasiswa umur berapa waktu itu kan ngajakin ngobrol petinggi Garuda di Melbourne nomor 1. Jabatan gitu ya. Orang nomor 1 Garuda di Melbourne gitu loh, yang ngurusin semuanya gitu loh. Ya kan? Ya udah, saya beraniin Pak. Ya, saya beraniin pokoknya semua mahasiswa, nggak ada lagi yang pulangnya naik Qantas, nggak ada lagi yang pulangnya naik Singapore Airlines. Semua member kita sekitar segini Pak, member kita Pak. Bapak kasih potongan segini margin masih dapat. Saya bilang. Tempelin Pak stikernya. Pokoknya mau beli tiket, tempelin ini sih. Valid. Dan saya kasih provide lah data bagaimana itu bisa membuat valid, jadi nyaman juga buat Garudanya untuk bertransaksi, ada trust gitu kan. Jadi nggak mengawang gitu ya? Nggak ngawang gitu, betul kan gitu kan, ada trust gitu. Jadi itu dan ya again kalau udah bisa kayak gitu, berarti kan kita akhirnya menimbulkan sebuah output proposal ataupun produk cross collaboration yang benefitsnya benar-benar terasa. Gitu. Impactnya gede ya. Impactnya gede, dan impact itu nggak mesti cuman masalah duit juga. Ya, impact itu dalam bentuk kontribusi cross collaboration apa? Misalkan kayak ada perusahaan yang kaitan dengan marketing LP3I bisa kita cross collab gitu kan, misalkan. Itu kan juga menjadi sebuah pola kerja yang udah jalankan dalam waktu 5 sampai 8 tahun belakangan ini gitu ya, sharing ekonomi gitu kan. Maksudnya kan kayak gitu. Nah, ini kan intinya kan sama mutual benefits gitu ya. Gitu, dan memang harus ada komitmen abis itu yang dijalanin. Itu yang paling penting, komitmen itu nggak boleh miss. Saya jujur aja juga punya pengalaman menggait sponsornya juga ada kecewa-kecewanya, pasti ada gitu loh. Lo masalah simple misalkan printan lo lah kurang rapi lo gitu kan, atau ya itu pasti ada lah. Itu kan things to learn gitu kan, learning curve kita lah kan gitu. Tapi caranya sih sebenarnya seperti itu gitu loh. Kita tahu appetite mereka apa, kita baca, kita cari bagaimana bisa memenuhi appetite itu gitu, bukan mau kita doang. Kita nol, oh Pak minta 100 juta Pak buat event ini, oke. Habis itu cuman taruh ya kalau Bapak ngambil platinum, exposure-nya segede-gede gini. Ya oke, that's good, nice to have. Tapi must have-nya apa gitu kan? Relate banget tahu Kasri, dulu aku waktu sekolah kayak gitu juga. Proposalnya ada gold gitu-gitu kan. Ayo Bapak mau yang mana gitu kan. Tanpa memetakan ya. Jadi emang suatu tips yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Karena kejadian mungkin mayoritas teman-teman di luar sana nyari sponsor itu pertama masih bingung gitu. Terus kayak semuanya aja dimasukin proposalnya gitu, kalau dikirimin email gitu, tanpa ada pemetaannya. Dipetakan mana yang kira-kira mungkin lebih relate atau bisa kita penuhi yang tadi itu dan yang tadi Mas Aga bilang gitu. Ngomong-ngomong soal sponsorship ya Mas Aga dan Miss Dwi, karena kita kan tidak lama lagi di bulan Februari ini ya Miss Dwi, kita akan melaksanakan insya Allah acara LDSC. Saya info. Jadi LDSC itu kepanjangan dari LP3I Depok School Competition, yang dimana pesertanya itu merupakan dari Kota Bogor dan Kota Depok. Gitu Mas Aga. Nah, kita juga masih mencari nih sponsorshipnya kira-kira mana yang tepat. Dengan adanya tips dan trik dari Mas Aga dengan cara pemetaan dan bagaimana cara kita bisa memberikan benefit yang tepat kepada perusahaan, insya Allah kita bisa mensukseskan LDSC ini. Iya, peminatnya Masya Allah Mas Aga ya, itu ada banyak lomba. Kalau untuk kebetulan aku PIC dari English ya, sudah 21 orang gitu. Kita nggak expect sebanyak itu yang mau ikut gitu ya. Banyak banget gitu. Jadi undang saya ya, jangan lupa ya. Oh oke, siap nanti di note ya. Di puncak acara gitu. Jadi antusiasnya gede banget nih teman-teman dari SMA SMK di Kota Bogor dan juga Depok gitu ya, untuk berpartisipasi dalam LDSC yang dilaksanakan oleh LP3I Depok gitu. Nah
tadi juga udah dibahas banyak banget Kasri gitu ya. Juga mungkin boleh di-share. Jadi kan seperti mungkin di dunia kerja juga ya Mas Aga, nggak semuanya mungkin kantor ngeliat academic record gitu. Pasti ada kayak ini dari attitude atau kayak soft skill yang tadi, dan itu kan pasti banyak didapatkannya dari tadi gitu, dari student community, kegiatan-kegiatan di luar gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang awareness-nya itu belum terbangun Mas Aga. Gitu. Mungkin boleh di-share gitu ya, biar teman-teman aware dengan student community gitu, karena impact-nya sangat besar. Intinya, ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi tadi ya saya ceritain bahwa saya justru banyak pengalaman kan dapetnya di luar kampus. Ataupun di dalam kampus dengan bentuk kegiatan-kegiatan ya, maksudnya gitu ya, kegiatan-kegiatan yang kayak di LP3I Depok ini dengan BEM, dengan series of kegiatannya gitu ya. Dan itu kan banyak sekali kompetensi-kompetensi yang kita pelajarin dan kita langsung praktekkan, seperti kolaborasi berintegritas gitu kan. Itu kan a very basic fundamental of kompetensi gitu loh. Mau ngomongin kompetensi apapun, kalau kita nggak bisa collab, nggak bisa punya integrity kan sendiri-sendirian aja tuh cuma ya kan gitu kan. Jadi penting banget tuh kan. Nah, di pertanyaannya adalah kan bagaimana biar teman-teman tuh aware bahwa ini gitu. mau join kan gitu ya. Jadi gini, teman-teman itu harus menyeimbangkan konsep yang namanya book smart, textbook smart gitu ya. Ya gini lah, hard skill and soft skill gitu ya. Harus ngelihat itu sebuah it is something yang harus tentu saya lakukan dan pelajari dengan baik gitu ya. Tapi percayalah gitu loh, di luar itu hal yang paling penting itu adalah buat saya ngelihatnya networking. Contoh gitu ya, ketika saya punya teman-teman di PP ya, itu ketika saya kan dulu sempat kerja di luar gitu ya, sempat akhirnya dipecat nganggur gitu. Itu nolongin siapa? Network saya gitu. Kita nggak pernah tahu nih teman-teman yang info di BEM hari ini ada yang bisa jadi CEO, pengusaha terkenal. Iya dong. Amin. Mungkin ada yang bisa jadi pemegang pemangku kebijakan, policies makers di Indonesia. Kita nggak pernah tahu loh gitu loh. Dan ini kan masalah networking, kita harus jaga nih masalah networking ini kan gitu kan. Jadi itu very good benefits yang harus disadarin gitu loh. Oke, kita punya yang ini, yang ilmu kita hard skill apa tapi percayalah di sini dengan semua pengalaman yang kita punya, dengan semua experience yang kita alami, ini ujungnya kemana sih networking? Karena ada kolaborasi sendiri, soalnya percaya sama kita, ini anak jujur nggak ada duit, ini anak bener kerjaan nih bisa make things things forward gitu loh, menjalankan eksekusi kerja dengan baik gitu. Nah, akhirnya kan nggak canggung untuk direkomendasiin ke kemana, ke kanan ke kiri kan, itu kan masalah networking gitu ya. Terus tadi ke masalah pekerjaan ya, apa di mention ya? Tadi itu yang teman-teman biar mau aware. Aware terus untuk bergabung dan benefitnya yang Mas Aga rasakan kalau misalnya seandainya dulu tuh aku tuh nggak ikut studi community gitu. Impactnya yang besar banget dari studi community terhadap kehidupan Mas Aga. Ya itu juga selain yang tadi ya, networking ya. Aku setiap kemarin kerja ngelamar aja yang dibantu sama network aku ini ya. Aku datang ngelamar kerja di sebuah perusahaan teknologi marketing companies di Jakarta Selatan. Nggak pernah ditanya ijazah. Lo S2 dari luar segala macem, nggak ditanya. Oh, lo aktif di organisasi. Oke, lo ngapain di organisasi? Oh, gue buat ini. Mana buktinya? Oh, gue punya buktinya, dia ada di YouTube ini ada di poster ini. Oke. Terus lo pernah bikin apa? Oh, gue pernah bikin usaha ini gini. Kenapa gagal? Ya karena gini.
karena alasan momentum, karena alasan bisnis plan nggak baik, mungkin karena gue juga masih belum cukup dewasa, masih banyak harus ilmu dipelajari dan so on gitu ya. Oke, jadi yang lihat apa? Portofolio. Lo berkarya apa selama ini? Bukan lo belajar ngapain, karena kita ini kayak mengutip kata Mas Nadiem Makarim ya, kita nih masuk di era dimana kompetensi itu tidak menjamin kualitas lulusan. Sekolah tuh bukan berarti belajar gitu. Iya, betul. Ya ini kan menarik ya, gitu kan. Ya, jadi ya pendidikan tuh luas. Ada yang internal kayak gini, tapi juga kita ngelihat ada aspek-aspek di luar yang kita bisa manfaatkan sebenarnya dengan baik. Apalagi di sini ada wadahnya. Ya itu ngebantu banget kan, kayak gitu kan. Ngebantu banget itu kayak gitu kan. Nggak dilihat lo portofolio lo selama jadi mahasiswa, lo pernah gini. Oke. Dia kan dia lihat, oh berarti lo pernah mimpin. Oh lo berarti pernah ngelola keuangan. Oh lo tahu cara kerja sama orang. Kan gitu. Ya kan? Ya cuman daripada cuman oh iya sertifikasi kompetensi lulus A B C D E F G H I J K L M N. Ini buat make it or break itu kan interview. Ya kan? Soft skill-nya di situ kelihatan gimana cara kita bicara, kita bisa ngejelasin dengan artikulasi yang baik apa-apa yang kita lakukan, kan gitu ya. Aku sampai speechless teman-teman karena emang itu nowadays tuh kayak tren tuh berubah gitu, tren rekrutmen juga udah mulai berubah gitu. Jadi mungkin yang dulu masih kayak oh ijazah ini sekarang udah mulai ke rekomendasi, udah mulai mainnya tuh portofolio terus ke trust juga gitu ya. Hari ini Google, Microsoft, Apple, perusahaan-perusahaan top lah itu nggak mandang degree. Walaupun kita nggak bisa pukul rata itu juga harus terjadi di Indonesia ya, dengan kompleksitas ekosistem pendidikan dan ekosistem ekonomi industri yang ada di Indonesia gitu ya, dengan challenges yang ada. Cuman saya yakin 10-15 tahun ke depan semuanya akan mengarah ke sana, karena saya aja udah ngalamin. Mungkin ini bisa di cross check juga sama teman-teman yang ada di kerja, mungkin disempet di tech startup ataupun dimanapun yang mereka lakukan gitu ya. Ya pasti intinya portofolio ngapain, lo bangun apa kan gitu, karya lo apa gitu sih. Nah berarti kalau dari penjelasan tadi bukan berarti ijazah itu nggak penting terus aku nggak kuliah, bukan ke sana kesimpulannya ya teman-teman gitu. Teman-teman tetap kuliah gitu ya, tetap menyelesaikan pendidikannya. Nah ditambah berarti teman-teman harus ada ekstra yang harus dikerjain seperti yang tadi dijelasin sama Mas Aga. Ya, ada dua tadi, kita tetap harus dapetin yang ini, soft skill, hard skill kita juga harus bagus kan, tanpa kompetensi kita juga nggak bisa ngapain. Tapi ada nih kuadran lain yang kita bisa manfaatkan untuk mendongkrak sehingga kita benar-benar bisa jadi individu yang siap. Nah biar opportunity-nya tuh makin gede ya. Yeah, exactly. Orang punya ijazah tuh bisa begini. Nah orang punya ijazah punya networking ya. Exactly, punya ilmu ini yang tadi jelasin sama Mas Aga, makin mantep lah teman-teman sobat LP3I Depok ini ya. Nah Kasri tadi udah dijelasin panjang lebar banget gitu, mungkin boleh kita beralih ke pertanyaan terakhir gitu ya. Oke, boleh ya. Nah, kita kan udah ngobrol panjang lebar dan juga ada beberapa tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Mas Aga. Nah, kalau boleh tahu Mas Aga, kalau boleh tahu apa ada pesan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita di luar sana sebelum kita tutup podcast ini ya, Misti ya? Oke. Mungkin yang pertama kita jangan mahasiswa-mahasiswi LP3I dimanapun kalian berada, utama yang ada di Depok juga gitu ya. Yang pertama-tama jangan pernah lupa selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena gimana pun teman-teman masih mendapatkan akses pendidikan yang baik. Tentu ini juga kaitannya sama doa orang tua gitu ya, sama doa semua keluarga gitu ya. Teman-teman masih punya privilege untuk mengenyam dunia pendidikan vocational yang insya Allah juga LP3I berkomitmen untuk mendeliver kegiatan belajar mengajar yang baik dan menunaikan janjinya sampai bagaimana lulusan-lulusan kita ini juga bekerja gitu ya, dan siap untuk kerja gitu ya. Yang kedua, teman-teman manfaatkan
opportunity yang sudah dibangun di ekosistem kampus teman-teman masing-masing gitu ya, utama juga kalau di Depok ini ada BEM yang bagus gitu, ada kegiatan yang series of activities yang udah berjalan, manfaat itu sebaik-baiknya. Yang korelasi tadi saya sampaikan terhadap bagaimana kita meningkatkan capabilities kita sebagai individu, kita punya ada ilmu-ilmu yang kita harus jalankan, apa ya harus kita nyam gitu ya, tapi kita juga ada kuadran lain untuk mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi individu yang adaptable, yang kita bisa compete terus apapun jenjang pendidikan kita gitu ya, tapi kita jadi lifelong learner gitu. Nah, makanya pesan saya, jadilah lifelong learner. Teman-teman harus bisa belajar terus gitu. Belajar hari ini bisa di mana aja, kapan aja. Belajar itu bisa dengan bertemu, ngobrol, bisa dengan mengenyam konten yang ada di internet gitu ya, di YouTube apapun, di platform education lain gitu. Dan itu butuh komitmen memang, tapi it's good investment gitu lah. The most valuable investment kan terhadap diri sendiri ya. Gitu ya. Jadi be lifelong learner gitu. Dan ini pun harus tercermin juga kita sebagai institusi LP3I-nya ya, kita ketua yayasan, semuanya kepala kampus, teman-teman yang ada di sini gitu ya, kita jadi institusi yang berintegritas gitu, menjalankan apa yang memang kita janjikan dan kita memang mau praktekkan kan gitu ya. Jadi ya lifelong learner ini buat semua, buat student juga buat kita juga. Jadi nggak cuma buat mahasiswa aja. Iya dong. Oke teman-teman, terima kasih banyak Mas Aga untuk pesannya buat mahasiswa-mahasiswi dan juga sobat-sobat di luar sana. Thank you kesempatannya. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar banget nih sama Mas Aga, terima kasih, dan juga sama Miss Dwi. Nah, kita tuh tadi udah ngobrolin tentang bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana pentingnya, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan sponsor dan lain sebagainya, dan juga tadi itu ditutup oleh pesan dari Mas Aga untuk sobat-sobat di luar sana, seperti jangan lupa bersyukur dan jangan lupa untuk menjadi lifelong learner. Satu lagi, jaga networking. Dan jaga networking guys. Yeah. Jadi jangan diem-diem aja. Jalin, perluas networking, jaga networkingnya. Tuh, nggak cuma perluas ya, tapi dijaga dengan baik gitu. Nah, mungkin itu saja yang mau kita bicarakan di sini. Nah, sebelum kita tutup, kayaknya kita tutup sama jargon dulu ya, Miss Dwi ya. Siap. Iya, yang sering ada di poster-poster ya. Kalau kita tuh teman sama yang di rumah ini ya, teman ngapain teman setia. ya? Oke Kak Sri, nah jadi kalau misalnya kita bilang LP3I, teman-teman bisa bilang teman meniti karir dan berwirausaha. Jadi diingat-ingat ya. Oke, kalau teman-teman ingat LP3I, teman meniti karir dan berwirausaha.